banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh akan makin lemah sehingga rentan akan serangnya berbagai penyakit. HIV yang tidak segera tertangani akan menjadi AIDS. AIDS ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV ini. Menurut WHO, lebih dari 30 juta orang hidup dengan HIV/AIDS. Kejadian HIV/AIDS di Asia Tenggara sebesar 3,8 juta orang. Kasus HIV/AIDS data di Indonesia terakhir pada tahun 2019 sebesar 50.282 kasus. Kejadian tertinggi di Indonesia ditemukan di Provinsi Jawa Timur sebesar 8.935 kasus HIV dengan 1.613 kasus AIDS. Data terakhir menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, di Kabupaten Jember ditemukan sebanyak 792 kasus. HIV dapat menular dengan berbagai macam cara, beberapa di antaranya yaitu yang pertama yaitu melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat pengaman atau kondom. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pertukaran cairan yang terjadi ketika berhubungan seks akan menjadi penyebab utama virus HIV dapat berpindah dan menyebar. Yang kedua, berbagi alat suntik dengan orang yang positif mengidap HIV atau AIDS. Penularan melalui alat suntik ini terjadi dikarenakan ketika memakai jarum yang bergantian, maka cairan dalam tubuh orang yang positif terkena HIV akan menyebar ke lawannya. Hal ini sangat berbahaya karena merupakan salah satu cara penularan HIV yang paling mudah terjadi. Yang ketiga yaitu ibu hamil yang didiagnosa positif HIV/AIDS dapat menularkan HIV kepada bayinya selama masa kehamilan ataupun persalinan. Yang keempat yaitu melalui transfusi darah. Virus HIV dapat menyebar melalui donor darah atau bisa juga melalui transfusi darah yang sudah tercemar virus HIV. Selanjutnya yaitu ASI. ASI dari seorang ibu yang positif mengidap HIV atau AIDS dapat ditularkan kepada bayi yang disusui secara langsung maupun tidak. Universal precaution merupakan tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi yang didasarkan oleh prinsip bahwa darah dan seluruh cairan yang keluar dari tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, baik yang berasal dari pasien maupun dari petugas kesehatan. Tujuan utama dilakukannya universal precaution yaitu melindungi keluarga, pasien, serta tim perawatan dari berbagai infeksi HIV. Yang kedua, mengendalikan infeksi secara konsisten. Yang ketiga, memberikan informasi bahwa infeksi virus HIV berbahaya dan perlu dicegah penularannya. Beberapa langkah yang termasuk ke dalam universal precaution: cuci tangan setelah berhubungan dengan pasien atau setelah membuka sarung tangan. Cuci tangan dilakukan setelah ada hubungan dengan cairan tubuh, yang mana cuci tangan dapat dilakukan dengan 6 langkah selama 10-15 detik. Cuci tangan untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme yang ada di tangan sehingga penyebaran penyakit dapat dikurangi dan lingkungan terjaga dari infeksi. Gunakan sarung tangan bila mungkin ada hubungan dengan cairan tubuh dan perawatan yang terkontaminasi. Pemakaian sarung tangan bertujuan untuk melindungi tangan dari kontak dengan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret, ensekreta, kulit yang tidak utuh, selaput lendir pasien, dan benda yang terkontaminasi. Menggunakan gaun pelindung untuk melindungi pemakai dari infeksi. Tujuan pemakaian gaun pelindung adalah untuk melindungi petugas dari kemungkinan genangan atau percikan darah atau cairan tubuh yang lain yang dapat mencemari baju atau seragam. Gunakan masker dan kacamata pelindung bila mungkin ada percikan cairan tubuh. Pemakaian pelindung wajah dimaksudkan untuk melindungi selaput lendir hidung, mulut, dan mata selama melakukan tindakan atau perawatan pasien yang memungkinkan terjadi percikan darah dan cairan tubuh lain. Buang jarum suntik dan alat tajam lain secara aman. Perlu diperhatikan bahwa suntik hanya boleh digunakan sekali pakai dan tidak boleh dipakai ulang. Buang limbah sesuai prosedur kesehatan dan darah yang terinfeksi bakteri paru.
pada tumpahan cairan tubuh. Patuhi standar untuk desinfeksi dan sterilisasi alat medis.